Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Tim bola voli putri Daejeon Jungkwanjang Red Sparks meraih kemenangan dramatis atas GS Charlotte Soul Kicks dan berhasil lolos dari 4 kekalahan beruntun pada lanjutan Liga Voli Korea. Red Sparks meraih kemenangan comeback melawan GS Charlotte dengan skor 3-2, 18-25, 26-24, 20-25, 26-24, 15-9 dalam pertandingan yang berlangsung di Jangchung Gymnasium, Seoul, Sabtu, 23 November 2024. Red Sparks sebelumnya menelan 4 kekalahan dari pertandingan terakhir melawan pemimpin klasemen, Pink Speeders dan Hillstate, posisi kedua. Kembalinya Megawati Hangestri Pertiwi dalam laga setelah sebelumnya absen karena mengalami cedera memberi kontribusi penting bagi tim berjulukan Red Force tersebut. Megawati mencetak 23 poin, diikuti Pyo Sungju, 18 poin, Jung Hoyang, 16 poin, Park Eun-jin, 14 poin, dan Vanja Bukilic 13 poin. Semuanya mencetak 2 digit dan menunjukkan performa yang konsisten. Mega tampaknya tidak memiliki masalah sama sekali selama latihan kemarin. Hal ini meningkatkan harapan untuk penampilannya dalam pertandingan hari ini, kata pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin sebelum laga dilansir dari Newsis. Daripada merasa santai, setelah menyelesaikan pertandingan melawan kedua tim, saya akan menjalani setiap pertandingan dengan pola pikir melakukan yang terbaik. Pertandingan hari ini juga akan menjadi awal yang baru. Melalui hasil ini, Red Sparks mempertahankan posisi keempat mereka di klasemen dengan catatan 4 kemenangan dan 5 kekalahan, 12 poin. Di sisi lain, GS Charlotte gagal keluar dari dasar klasemen dengan 5 kekalahan beruntun. GS Charlotte yang hanya menambah 1 poin, tetap berada di posisi ke-7 dengan 1 kemenangan dan 8 kekalahan, 5 poin. Pemain andalan yang kembali, Giselle Silva dan Stephanie Wheeler mencetak poin gabungan 62 poin, tetapi akhirnya membiarkan comeback setelah pertandingan set penuh yang ketat. Tidak ada pemain yang kembali dari cedera untuk pertandingan hari ini, tetapi An Hye-jin telah berlatih dengannya sejak pertandingan terakhir, ucap pelatih GS Charlotte, Lee Yang Taek. Yu Seoyeon juga meningkatkan volume latihannya karena kondisinya telah membaik. Yu Seoyeon akan mulai hari ini. Kwon Minji masih belum dapat berpartisipasi dalam latihan dan sedang menjalani rehabilitasi. Ia membutuhkan waktu untuk pulih sambil menerima suntikan karena kondisi sikunya yang buruk. Tampaknya akan sulit baginya untuk kembali untuk sementara waktu. Silva dan Wheeler juga harus melakukan tugas mereka. Jika mereka melakukannya, kami dapat memainkan pertandingan dengan mudah. Postur pemain Red Sparks tinggi. Pertandingan hari ini diperkirakan akan sulit dalam hal itu. Untuk menembus tinggi badan lawan, diperlukan tingkat receive tertentu, dan saya mengharapkan itu dari Yu Seoyeon hari ini. Dalam pertandingan ini, GS Charlotte kerap menggoyahkan lini penerima Red Sparks dengan servis keras yang menargetkan Vanja Bukilic dan Pyo Sungju. Sebagai seorang oposite, Megawati jarang terlibat dalam penerimaan servis, tetapi ia harus menghadapi tekanan besar dari serangan yang melibatkan 2 hingga 3 blok pemain lawan. Seusai pertandingan, Megawati mengomentari penampilannya setelah sembuh dari cedera. Meskipun di awal pertandingan sempat stres karena beberapa serangan saya diblok, pelatih terus memberi semangat. Tugas saya adalah tetap fokus dan memukul setiap bola yang datang, kata Megawati, dikutip dari Naver. Megawati sebelumnya absen dalam pertandingan melawan Pink Speeders pada Rabu, 20 November 2024, akibat nyeri otot paha karena kelelahan. Namun, kondisinya berangsur pulih, dan ia kembali tampil penuh tanpa kendala. Saya mulai merasakan sakit sebelum pertandingan melawan Heungkuk. Namun, sejak kemarin, kondisi saya sudah membaik dan tidak ada masalah lagi dengan paha saya, kata Megawati. Kemenangan ini tidak hanya menjadi pelipur lara bagi Red Sparks yang sebelumnya terpuruk dalam 4 kekalahan beruntun, tetapi juga memberikan harapan baru untuk meningkatkan peringkat klasemen. Sementara, Megawati pun merasa puas dengan pencapaiannya. Saya senang bisa menutup set kelima yang menegangkan dengan relatif mudah, tutup Megawati yang musim lalu berhasil membawa Red Sparks menempati peringkat ketiga.
Red Sparks, RS, berhasil memutus tren kekalahan beruntun di kompetisi voli Korea 2024 hingga 2025. Melawan tuan rumah GS Chalters Sabtu 23 November, Red Sparks menang setelah di 4 laga terakhir selalu kalah. Red Sparks yang diperkuat pemain Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi menang 3, 2, 18, 25, 26, 24, 20, 25, 26, 24, 15, 9, atas GS Chalters pada pertandingan lanjutan Liga Voli Korea Selatan. Dalam pertandingan yang digelar di Gimnasium Jangchung Seoul, pertandingan berlangsung berimbang dengan kedua tim saling mengalahkan di setiap set yang dipertandingkan. Dalam laga ini, Megawati Hangestri mencetak 25 poin, terbanyak di skuad Red Sparks. Namun secara keseluruhan, jumlah poinnya kalah dari dua penggawa asing GS Chalters, Stephanie Weiler, 29 poin, dan Giselle Silva, 33 poin. Ini menjadi kemenangan keempat Red Sparks di musim ini. Mereka mempertahankan diri di posisi 4 klasemen sementara dengan 12 poin, sedangkan Chalters terbenam di dasar klasemen dengan 5 poin. Pada set pertama, Red Sparks tampil agresif memulai laga dengan poin beruntun yang mereka dapatkan. Di mana, tim yang diperkuat Megawati Hangestri ini memimpin dengan keunggulan 4-1 atas GS Chalters. Namun tim tuan rumah tak membiarkan hal itu terjadi dan segera melakukan pengejaran serta mempersempit ketertinggalan mereka atas Red Sparks 3-4. Di sisi lain, Red Sparks yang tampil dengan skuad penuh terus berupaya mempertahankan keunggulan. Namun GS Chalters dengan ambisi besarnya melaju meninggalkan Red Sparks dan memimpin keunggulan 10-8 atas Megawati Hangestri CS. Hingga pertengah set pertama, GS Chalters dengan pertahanan apiknya sukses meredam serangan kubu Red Sparks dan unggul 15-9 atas Megawati CS. Dalam situasi tersebut Red Sparks terus mengejar dengan keunggulan GS Chalters dan memperkecilnya menjadi 14-17. Tetapi variasi serangan yang dimiliki GS Chalters membuat Red Sparks kesulitan untuk mendapatkan poin. Dan servis error dari Vanja Bukilic lagi-lagi menambah poin keunggulan GS Chalters menjadi 20-16. Di penghujung set pertama, Stephanie Weiler tampil impresif dan membawa GS Chalters semakin dekat dengan kemenangan. Set pertama pun berhasil dituntaskan GS Chalters dengan poin akhir 25-18 dan unggul 1-0 atas Red Sparks. Pada set kedua, GS Chalters dan Red Sparks menunjukkan persaingan sengit dan ketat. Keduanya saling mengejar satu sama lain dan mendapatkan keunggulan. Tak hanya itu, tim Megawati Hangestri berupaya mengamankan kemenangan di set kedua untuk segera imbangi GS Chalters. Kendati demikian, tampaknya tak mudah pasalnya Giselle Silva dan kawan-kawan berada dalam performa terbaiknya dan terus mempertahankan keunggulan. Pertahanan yang kokoh serta daya serang mumpuni membuat GS Chalters semakin memanaskan persaingan. Tetapi dengan semangat juangnya Megawati dan kolega berhasil menyeret persaingan menjadi berimbang 15-15. Persaingan sengit dan ketat pun terus berlanjut hingga penghujung set kedua. Namun Red Sparks berhasil mendapatkan 1 poin keunggulan 21-20 atas GS Chalters. Satu spike tajam Vanja Bukilic membawa Red Sparks unggul 23-21 atas Giselle Silva dan kawan-kawan. Artinya Megawati CS hanya butuh 2 poin untuk amankan kemenangan. Set kedua dituntaskan Red Sparks dengan poin akhir 26-24 lewat blok dan serangan Megawati Hangestri serta imbangi GS Chalters 1-1. Pada set ketiga, Red Sparks yang berhasil bangkit melanjutkan perlawanan tangguhnya atas GS Chalters. Di sisi lain, GS Chalters juga tak kalah ganas memberikan perlawanan dan menyajikan persaingan yang ketat. Namun pada pertengahan set ketiga, GS Chalters berhasil mendominasi jalannya pertandingan dengan keunggulan 15-10 atas Red Sparks. Selanjutnya Giselle Silva CS terus menambah keunggulan dan menjauh dari kejaran Megawati CS. Hingga penghujung set keempat, Red Sparks tertinggal 4 poin dengan kedudukan 18-22 dari GS Chalters. Dalam situasi tersebut Red Sparks kesulitan melakukan pengejaran karena pertahanan mereka yang kokoh. Dan GS Chalters mengamankan set ketiga dengan poin akhir 25-20 dan unggul 2-1. Pada set keempat, Red Sparks berupaya langsung menekan di awal laga dengan keunggulan yang mereka dapatkan. Megawati Hangestri dan kolega semakin tak terbendung dengan poin keunggulan yang mereka dapatkan.
Kendati demikian, ancaman GS Charles belum berakhir dan mereka melakukan pengejaran yang signifikan. Silva dan kolega berhasil bangkit dan mengungguli Red Sparks di pertengahan set keempat dengan poin 15-14. Tetapi Red Sparks merebut kembali keunggulan dan memimpin lewat poin 20-19. Di penghujung set keempat, Red Sparks terus menambah poin di tengah perlawanan ketat GS Charles. Tak jarang kedudukan poin mereka pun sering berimbang hingga DUC 24-24. Set keempat berhasil ditutup Red Sparks dengan poin akhir 26-24 dan imbangi GS Charles 2 lewat 2 poin penting Megawati Hangestri. Pada set penentuan, Red Sparks langsung mengganas di awal laga dengan keunggulan 4-2. Megawati Hangestri dan kolega semakin tak terbendung dan mendominasi jalannya pertandingan. Set kelima berhasil dituntaskan Red Sparks dengan poin akhir 15-9 dan memastikan kemenangan atas GS Charles dengan skor 3-2. Kemenangan atas Charles membuat Red Sparks kini mengemas total poin 12 namun tetap berada di urutan 4 klasemen. Sedangkan Charles terbenam di dasar klasemen dengan 5 poin. Jarak mereka dengan Hungkuk Pink Speeders di puncak cukup jauh karena berselisih 11 poin. Selanjutnya, Red Sparks akan melawan iPapers pada Rabu 27 November.